Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita akan bersama-sama nanti memasuki materi yang pertama untuk perkuliahan komunikasi dalam keperawatan, yaitu konsep dasar komunikasi. Nah, sebelumnya slide pertama ini coba nanti Anda amati ya bersama-sama kegiatan apa yang sedang mereka lakukan pada slide di berikutnya ini. Nah, sudah kelihatan? Nah, ini sedang melakukan apa mereka? Kalau Anda lihat, perhatikan dengan baik-baik. Ada yang sedang memegang telepon, gitu ya. Ada juga yang di sebelah sampingnya juga memegang telepon. Nah, mereka yang satu ini berjarak, tapi sedang melakukan komunikasi melalui media, yaitu telepon. Kalau yang gambar sebelumnya tadi melalui telepon, berjarak, jarak jauh, tidak berhadapan secara face to face, sekarang Anda perhatikan. Gambar yang ini, mereka semua sedang berkumpul, ada 3 orang. Dari gestur atau gaya tubuh mereka, Anda bisa perhatikan sedang apa mereka. Mungkin sedang berdiskusi, mungkin sedang membicarakan sesuatu. Dari ilustrasi yang sudah Bu Rin sampaikan di awal tadi, kita akan sebetulnya mengawali untuk bagaimana belajar tentang konsep dasar komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting bagi kita sebagai calon tenaga kesehatan, yaitu profesi perawat. Jadi, komunikasi mutlak dibutuhkan, keterampilannya harus kita asah karena kita nanti akan berhadapan dengan manusia, yaitu pasien kita. Yang dibutuhkan ini adalah keterampilan komunikasi. Kita tidak bisa melakukan tindakan keperawatan, implementasi atau tindakan keperawatan tadi ya, evaluasi, pengkajian itu tidak bisa tanpa menggunakan komunikasi. Mau menggunakan bahasa kalbu gitu ya, bahasa kebatinan tidak bisa, sehingga mutlak diperlukan adanya kemampuan dalam berkomunikasi. Oke, next slide kita akan belajar bersama-sama tentang komunikasi secara konsep dasarnya. Baiklah, mengawali untuk yang pertama, konsep komunikasi secara umum, kita tentu ingin mengetahui sebetulnya komunikasi itu apa gitu ya. Jadi definisinya atau pengertiannya. Jadi awal mulanya komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya adalah berpartisipasi atau memberi tahu gitu ya. Jadi karena komunikasi berasal dari communicare, ini sesuai yaitu memberi tahu dan ada partisipasi, tentunya tidak satu orang, ada beberapa orang karena ingin memberikan informasi sehingga ada proses memberi tahu. Sedangkan akan kita bahas pengertian dari beberapa ahli tentang komunikasi secara dasar atau secara umum ya. Yang pertama adalah Taylor. Taylor mengungkapkan bahwa komunikasi ini adalah sebuah proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan atau meneruskan makna atau arti. Hampir sama dengan pengertian dasar tadi ya, sebetulnya ini juga sebetulnya memberitahu prosesnya gitu ya. Kemudian ada juga Burgess mengemukakan bahwasanya komunikasi adalah proses penyampaian informasi, makna dan pemahaman dari, nah ingat ini sudah ada pengirim pesan kepada penerima pesan. Jadi di sini sudah dijelaskan ada informasi yang akan disampaikan, kemudian ada yang memberi pesan yaitu pengirim pesan, dan ada yang menerima pesan atau si penerima pesan, dan ini sudah melibatkan sebuah partisipasi antara pengirim dan penerima pesan. Pengertian yang selanjutnya adalah menurut L.V. Wolf. Di sana menjelaskan bahwasanya komunikasi ini adalah proses timbal balik dan suatu pengalaman di mana pengirim pesan dan penerima pesan ini berpartisipasi secara simultan. Jadi di sini yang dimaksud adalah ada timbal balik atau ada feedback gitu ya antara si pengirim pesan dan si penerima pesan dalam memberikan komunikasi atau saling memberikan informasi. Jadi tidak hanya pasif di
penerima pesan, dan yang hanya aktif hanya si pemberi pesan gitu ya. Kemudian untuk Cartwright Knapp ini menjelaskan bahwasanya komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar pribadi dengan menggunakan simbol, baik itu simbolnya secara verbal ataupun nonverbal, baik secara tatap muka ataupun melalui media. Ini sudah meluas ya untuk yang Knapp ini. Jadi di sana sudah menggunakan simbol karena komunikasi ini tidak hanya langsung secara lisan menurut Knapp ini, tapi bisa juga diejawantahkan dalam bentuk simbol verbal, berarti secara ngomong secara langsung, tetapi juga nonverbal dari gestur, mimik wajah, perubahan gerak tubuh itu juga sebetulnya salah satu bentuk komunikasi isyarat gitu ya. Kita juga bisa mengetahui makna komunikasi yang ditimbulkan dari nonverbal ini. Dan secara tatap muka, baik face to face secara langsung maupun melalui media. Dari gambaran yang awal tadi ada yang menggunakan telepon gitu ya. Itu di sini Knapp ini sudah menjelaskan. Jadi ada yang secara langsung maupun melalui media atau saluran. Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di atas tentang komunikasi, kita bisa simpulkan bahwasanya komunikasi ini merupakan sebuah proses penyampaian baik itu ide, gagasan, informasi, harapan yang akan disampaikan bisa melalui simbol atau lambang tertentu yang mengandung makna atau arti dan dilakukan oleh siapa, yaitu penyampai pesan atau pemberi pesan yang ditujukan kepada penerima pesan. Nah, itulah sebetulnya kesimpulan dari beberapa pengertian terkait konsep dasar mengenai komunikasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur komunikasi. Di sini ada beberapa ya, tentang unsur komunikasi ini ada source atau sumber, ada komunikator atau pengirim pesan, ada message atau pesan yang ingin disampaikan, ada channel atau saluran atau media, ada communicant atau penerima pesan, ada feedback atau respon umpan balik, ada juga efek atau hasil akhir. Ini nanti akan Burin jelaskan satu persatu pada slide-slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur komunikasi. Di sini ada beberapa ya, tentang unsur komunikasi ini ada source atau sumber, ada komunikator atau pengirim pesan, ada message atau pesan yang ingin disampaikan, ada channel atau saluran atau media, ada communicant atau penerima pesan, ada feedback atau respon umpan balik, ada juga efek atau hasil akhir. Ini nanti akan Burin jelaskan satu persatu pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama unsurnya tadi adalah source atau sumber. Sumber di sini adalah dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Ini dalam rangka untuk memperkuat pesan apa yang akan kita sampaikan itu. Sehingga pesan yang diterima oleh orang lain atau penerima pesan itu memiliki validitas yang tinggi, keakuratan yang tinggi. Nah, sumber ini dapat berupa macam-macam, yaitu bisa lembaga atau instansi. Misalkan sumber informasinya dari mana? Oh, dari Universitas Aisyah Surakarta. Nah, itu adalah contoh lembaga atau instansi. Kemudian orang, sumber juga dari orang. Misalkan ada dokter, perawat, bidan, ini kalau profesi kesehatan. Bisa juga orang secara umum profesi yang lain, gitu kan ya. Kemudian sumber juga bisa berasal dari buku, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, sumber komunikasi ini ternyata banyak sekali dan ini penting dan harus dijaga sebagai dasar karena sumber yang pertama itu adalah sumber yang diharapkan sumber komunikasi yang memiliki validasi yang tinggi atau kebenaran, keakuratan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama unsurnya tadi adalah source atau sumber. Sumber di sini adalah
Dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan kita kepada orang lain ini dalam rangka untuk memperkuat pesan apa yang akan kita sampaikan itu. Sehingga pesan yang diterima oleh orang lain atau penerima pesan itu memiliki validitas yang tinggi, keakuratan yang tinggi. Nah, sumber ini dapat berupa macam-macam, yaitu bisa lembaga atau instansi. Misalkan sumber informasinya dari mana? Oh, dari Universitas Aisyah Surakarta. Nah, itu adalah contoh lembaga atau instansi. Kemudian orang, sumber juga dari orang. Misalkan ada dokter, perawat, bidan, ini kalau profesi kesehatan. Bisa juga orang secara umum profesi yang lain, gitu kan ya. Kemudian sumber juga bisa berasal dari buku, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, sumber komunikasi ini ternyata banyak sekali dan ini penting dan harus dijaga sebagai dasar karena sumber yang pertama itu adalah sumber yang diharapkan sumber komunikasi yang memiliki validasi yang tinggi atau kebenaran, keakuratan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sumber yang kedua adalah komunikator atau sender. Ini adalah tentunya kalau bilangnya adalah komunikator, tor, sender, der. Ini berarti orang gitu ya. Ini adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan atau mengirimkan baik itu pesan, informasi, stimulus dalam bentuk informasi. Jadi gampang ya untuk memahaminya bahwasanya orang yang menyampaikan pesan atau informasi itu adalah komunikator atau sender. Ini orangnya yang mengirimkan pesan. Unsur yang selanjutnya adalah message atau pesan. Nah, komunikasi tanpa ada pesan ya tidak bisa dilakukan ya, nanti komunikasinya tidak menyampaikan sesuatu jadinya malah tidak ada faedahnya. Ini message atau pesan ini adalah keseluruhan isi informasi yang akan disampaikan oleh tadi komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Jadi apa informasinya? Misalkan apakah informasi tentang kelulusan, misalkan seperti itu. Ada informasi yang akan disampaikan, informasi tentang syarat untuk wisuda, misalkan informasi untuk syarat praktek klinik. Nah, misalkan itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Unsur yang selanjutnya adalah channel atau media. Bahwasanya komunikasi memang mutlak dibutuhkan adanya media atau saluran untuk menyampaikan informasi. Nah, ini definisinya adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, alat atau sarana itu apa saja? Bisa secara lisan, berarti kita punya sendiri nih ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbicara secara langsung. Kemudian juga medianya bisa secara tertulis, berarti bisa pesan itu kita tulis, berarti kita butuh alat tulis gitu kan ya. Dan elektronik, nah ini kecanggihan IT sekarang, teknologi era digital, sudah banyak sekali media saluran yang berbasis digital untuk media, dan ini merupakan saluran atau media yang sangat cepat sekali dalam menyebarkan informasi. Dan skup atau skalanya juga sangat luas ya, dalam waktu cepat, dan area jangkauannya juga luas, ini bisa ke elektronik. Unsur yang kelima adalah komunikan atau receiver. Jadi receiver ini adalah penerima pesan. Jadi orang-orang yang akan menerima pesan itu disebut komunikan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nanti itu adalah si penerima pesan. Unsur keenam ini adalah feedback atau umpan balik. Ini adalah respon yang diberikan oleh komunikan. Komunikan tadi siapa? Masih ingat ya? Komunikan adalah penerima pesan. Terhadap apa? Pesan yang diterima. Baik secara verbal, secara lisan ya langsung, ataupun secara non-verbal. Nah, jenis umpan balik ini atau feedback ini ada beberapa jenisnya ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah zero, umpan balik, namanya zero gitu ya, kosong, tidak ada kejelasan umpan balik dari komunikan. Jadi ketika si pemberi pesan atau informasi atau sendernya atau komunikator memberikan penjelasan tentang informasi itu ya,
Komunikannya pasif, jadi tidak ada respon sama sekali. Nah, ini bisa membuat bingung si komunikator, apakah pesan yang disampaikan sudah jelas atau belum. Mereka jadi bingung, tidak tahu ya bagaimana komunikan ini sudah menangkap pesan yang diterima. Itu adalah zero umpan balik, jadi pasif, tidak ada respon sama sekali atau no respon dari komunikan. Yang kedua adalah umpan balik positif. Nah, kalau umpan balik positif ini dari komunikan yang diajak komunikasi tadi ya, si penerima pesan sudah dapat memahami, dan juga umpan balik yang diberikan atau feedback yang diberikan oleh komunikan ini juga dapat dimengerti oleh komunikator gitu ya. Jadi setelah memberikan penjelasan, dikembalikan kepada komunikan apakah ada yang ingin ditanyakan atau bisakah menjelaskan kembali. Ternyata komunikan memberikan respon yang positif, bisa menjelaskan kembali, dan ternyata sama gitu ya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh komunikator. Jadi ini umpan baliknya bersifat positif. Yang selanjutnya terkait umpan balik tadi, jenisnya adalah umpan balik netral. Kalau netral berarti ini tanggapan yang disampaikan oleh komunikan tidak mempunyai relevansi dengan pesan yang disampaikan. Jadi kurang begitu nyambung ya dengan informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang keempat adalah umpan balik negatif, kebalikan dari yang positif tadi. Ini adalah umpan balik yang disampaikan oleh komunikan itu tidak mendukung komunikator. Jadi mungkin ada mispersepsi ataupun perbedaan persepsi dari apa yang disampaikan oleh komunikator gitu ya. Jadi bersifat umpan balik negatif. Yang ketujuh, ini adalah efek atau hasil akhir, unsur yang terakhir ya. Ini adalah efek. Efek ini adalah hasil akhir yang diharapkan. Jadi ketika melakukan sebuah komunikasi, penyampaian informasi, ide, gagasan, ataupun ingin melakukan pemberian sesuatu sugesti ya, arah pengarahan gitu ya, itu adalah untuk memberikan hasil akhir, yaitu adanya perubahan sikap. Bisa perubahan sikap maupun tingkah laku. Tentunya adalah diharapkan perubahan sikap dan tingkah laku ini adalah ke arah yang lebih baik atau yang positif. Itu sebetulnya hasil akhir dari yang diharapkan sebuah proses komunikasi. Setelah kita mempelajari unsur-unsur dari komunikasi, kita akan lanjutkan belajar mengenai komponen komunikasi. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah unsur komunikasi yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada beberapa hal, ada 7 kurang lebih. Kemudian ada sumber dan sasaran komunikasi. Ini merupakan komponen komunikasi. Ada metode komunikasi, ada bentuk komunikasi, dan ada teknik cara atau melakukan pada saat kita melakukan komunikasi. Ini nanti kita akan jelaskan satu persatu. Komponen yang pertama, unsur komunikasi, Budin tidak akan mengulang ya. Ini tadi ada 7 hal yang di atas tadi sudah kita jelaskan. Yang selanjutnya, komponen sumber dan sasaran komunikasi. Bahwasanya sumber komunikasi tentunya akan banyak sekali tadi ya, ada dari media, ada tertulis, ada verbal gitu ya, dan ini akan disampaikan oleh komunikator gitu ya. Diharapkan ada kesamaan persepsi komunikator terhadap sumber komunikasi tadi, apa yang akan diinformasikan sehingga validitasnya tinggi. Kemudian ini akan disampaikan ke sasaran komunikasi, yaitu komunikan, si penerima pesan yang nanti akan menerjemahkan atau mempersepsikan apa yang sudah disampaikan oleh komunikator dengan baik dan benar dan sama tentunya. Nah, ini kalau kita misalkan secara luring gitu ya, tidak daring seperti ini, Bu Ririn akan buat suasananya untuk aplikasi ini. Jadi misalkan nanti Bu Ririn akan membuat misalkan 6 orang untuk kelompoknya. Yang pertama, orang yang pertama, komunikator pertama, itu akan Bu Ririn berikan pesan gitu ya, informasi untuk dipahami.
Kemudian Bu Ririn minta untuk membisikkan komunikasi itu kepada komunikan pertama, sampai komunikan pertama akan membisikkan lagi ke komunikan kedua, sampai selanjutnya. Nah, nanti yang terakhir itu harus menjelaskan apa yang dikomunikasikan. Terakhir itu apa? Nah, ini nanti kita akan mengetahui apakah sumber informasi yang pertama tadi ada yang rontok hilang gitu ya, ataukah sama. Ini biasanya jarang, nanti yang terakhir itu biasanya sudah ada beberapa yang tidak disampaikan. Jadi ke beberapa responden komunikat itu sudah ada beberapa yang sudah terpotong komunikasinya. Itu adalah diharapkan kalau sumber dan sasaran komunikasi ini sebetulnya mendapatkan informasi, dan informasinya dari komunikator maupun komunikan adalah sama dan satu persepsi. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya adalah metode komunikasi. Ini adalah cara kerja yang memudahkan dalam melakukan komunikasi. Dan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah informasi komunikasi. Tentunya pada saat ingin menyampaikan atau ingin melakukan komunikasi, ada informasi tentunya atau pesan yang akan diberitahukan atau diterangkan atau dijelaskan kepada orang lain. Yang kedua adalah komunikasi persuasif. Nah, persuasif, ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu ya, waktu di SMP maupun SMA. Ini bersifat membujuk atau mengajak gitu ya. Kalau bujukan mengajak, ini biasanya iklan-iklan itu juga banyak ya, mengajak kita konsumen untuk membeli. Nah, ini bentuk komunikasi persuasif biasanya pada orang-orang untuk pemasaran marketing ini ya. Kemudian komunikasi instruktif ini bersifat arahan atau perintah ya, instruksi gitu ya. Ini biasanya dilakukan misalkan pada area perkantoran, perusahaan, lembaga, dari pimpinan ke anak buahnya atau teman-temannya gitu ya, atau dari ketua kelompok memberikan arahan kepada anggotanya. Nah, itu komunikasinya sifatnya adalah instruktif. Selanjutnya komponennya adalah bentuk komunikasi. Nah, ini bentuk komunikasi sebetulnya mudah untuk dipahami. Ada komunikasi pribadi, sering tidak Anda melakukan komunikasi pada diri Anda sendiri. Ini interpersonal maupun intrapersonal ya. Anda dengan diri Anda sendiri maupun Anda dengan orang lain gitu ya. Itu bisa sering Anda lakukan tidak? Kalau Anda jujur, pasti pengalaman Anda ada yang pernah ya berbicara pada diri sendiri, entah itu hanya dalam misalkan bahasa kebatinan gitu ya. Nah, ini biasanya juga kalau komunikasi pada diri pribadi ini banyak dilakukan pada misalkan self hipnoterapi gitu ya. Dia akan berbicara untuk menanamkan sesuatu pada diri sendiri, kemudian self healing gitu ya, untuk melakukan pengobatan pada diri sendiri dengan menanamkan kata-kata yang positif pada diri sendiri. Kemudian komunikasi juga bisa dilakukan kelompok. Nah, ini tadi Ibu Rin sudah bagi kelompok. Misalkan ya, Anda kalau mahasiswa kelompok-kelompok akan ada komunikasi dalam kelompok per kelompok. Kelompok yang ada di masyarakat juga bisa. Jadi ini dilakukan per kelompok. Komunikasi massa lebih besar dari skupnya kelompok. Jadi kalau massa sudah masyarakat luas, apakah masyarakat di skala nasional, internasional, atau massa ini masyarakat misalkan dari provinsi, seluruh kabupaten. Nah, ini ya, itu komunikasi massa. Komponen selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik komunikasi. Ini ada jurnalisme. Yang pertama contohnya jurnalisme, Anda pasti langsung berpikir ke arah wartawan ya, emang benar. Ini teknik yang digunakan dalam bidang kewartawanan. Dari mulai mengumpulkan informasi ataupun data-data, kemudian mereka pasti akan menulis informasi tersebut, menuangkannya ya dalam bentuk tulisan. Kemudian ada mengedit dan menerbitkan. Nah, ini setelah ditulis, diedit, kemudian diterbitkan, dibaca oleh orang, ini adalah nanti juga bentuk komunikasi untuk mengkomunikasikan informasi yang sudah didapatkan. Kemudian yang kedua adalah hubungan masyarakat. Teknik komunikasinya kita berhubungan dengan masyarakat. Melalui apa? Contohnya adalah publikasi
yang disajikan dalam acara khusus atau penyiaran khusus pada masyarakat. Nah, sekarang channel atau medianya sudah banyak ya, bisa melalui radio, bisa melalui televisi, bisa melalui publikasi misalkan poster, leaflet, buku saku, buku panduan. Itu merupakan hal-hal yang bisa dilakukan dalam media melakukan komunikasi dalam hubungannya dengan masyarakat. Kemudian teknik komunikasi selanjutnya adalah periklanan. Nah, melalui iklan, sering Anda melihat ya iklan-iklan, komunikasi bentuk ajakan, bujukan, penawaran. Nah, ini dibuat semenarik mungkin untuk pengemasan komunikasinya, sehingga bagaimana bisa menarik minat dari konsumennya untuk bisa membeli produk ataupun mengikuti tawarannya. Yang selanjutnya adalah pameran persahabatan. Ini menyampaikan informasi melalui hasil karya. Kalau tidak pandemik, ada banyak expo ya, bisa dilihat di sana. Nah, ini sepertinya menyampaikan informasi tapi dalam bentuk hasil karya yang dipajang misalkan atau dipaparkan di pameran tersebut. Kemudian ada propaganda. Ini ingin menyampaikan paham yang benar atau salah yang dikembangkan agar ada tujuannya agar orang lain menganut suatu aliran. Nah, ini harapannya kalau propaganda ini alirannya ini aliran yang benar dan aliran yang positif ya, jangan sampai nanti memecah belah persatuan dan kesatuan. Kemudian iklan masyarakat, iklan ya sudah tadi dijelaskan, ini penyiaran tentang suatu kegiatan baik itu individu secara pribadi maupun kelompok kepada khalayak melalui media massa, bisa melalui koran, sekarang televisi, bahkan media sosial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian komunikasi apa saja ya. Nah, ini yang pertama adalah bisa berdasarkan lawan komunikasi. Kalau berdasarkan lawan komunikasi, itu komunikasi bisa dilakukan secara private komunikasi, satu lawan satu. Jadi ini biasanya nana private, ya ini biasanya untuk mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya mungkin pribadi atau secret gitu ya, rahasia gitu ya, hanya terbatas. Kemudian komunikasi publik itu satu melawan banyak. Tadi ya misalnya komunikasi yang dilakukan dalam kelompok, masyarakat ataupun massa. Komunikasi umum ini banyak ke banyak. Jadi misalkan ada kelompok pengabdian masyarakat yang akan memberikan penyuluhan secara massa ke masyarakat. Nah, ini timnya ada banyak. Nah, banyak ke banyak gitu. Kemudian berdasarkan jumlah, bagian komunikasi ini kalau berdasarkan jumlah ini ada komunikasi personal yang tadi depan ya, kelompok komunikasi berkelompok dan komunikasi massa yang sudah Burin jelaskan di depan tadi. Selanjutnya bagaimana kalau komunikasi itu berdasarkan cara penyampaian? Ini bisa dilakukan secara verbal, baik itu lisan maupun tertulis gitu ya. Jadi komunikasi verbal ini tertulis itu dari tulisan itu kita bisa ucapkan gitu ataupun langsung pengucapan, dan non verbal itu dari gestur atau gerak tubuh, raut wajah itu dari mimik seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat ekspresinya. Oh, dia kalau kita melihat orang yang cemberut, oh ini mengkomunikasikan dia sedang mungkin marah atau tidak berkenan dan sebagainya. Kemudian berdasarkan maksud. Tadi ya di depan juga sudah kita jelaskan, ada yang sifatnya perintah, briefing, memberikan penjelasan, pidato. Udah jelas ya, pidato memberikan misalkan sambutan dan sebagainya, kuliah seperti yang kita lakukan, interview ini pada saat wawancara, kemudian berunding gitu adalah untuk diskusi, publikasi seperti penjelasan Burin di depan tadi, dan jurnalistik juga sudah Burin jelaskan. Jadi kalau berdasarkan maksud ini adalah contoh-contohnya. Sekarang bahwasanya komunikasi itu dipengaruhi oleh apa saja gitu ya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu ada banyak ya. Salah satunya adalah perkembangan. Perkembangan ini bisa kita jelaskan, Anda dulu tidak langsung besar seperti ini ya, dari mulai bayi, kemudian ke fase perkembangan
anak menuju remaja, dewasa gitu ya. Nah, ini mengalami juga beberapa hal di mana nanti perkembangan ini adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi. Misalkan dari bayi, komunikasinya mereka tidak bisa atau belum bisa berbicara. Nah, ini orang tua juga harus memahami. Ini biasanya si ibu ya harus tahu bahasa anaknya. Ketidaknyamanan bagaimana ditunjukkan oleh si kecil atau si bayi. Nah, ketika sudah remaja, teknik komunikasinya juga akan berbeda. Nah, ini orang tua ataupun teman juga harus bisa saling memahami fase perkembangan. Kelansia nanti juga sudah mengalami penurunan degenerasi fungsi dari pendengaran, penglihatan, kemampuan bicara, tentu juga akan mempengaruhi kemampuan dalam mengkomunikasikan sesuatu, dan ini merupakan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Kemudian faktor yang kedua, persepsi. Nah, persepsi di sini mengapa mempengaruhi sebagai faktor yang mempengaruhi komunikasi? Ketika persepsinya sama, is okay, semuanya nice gitu ya, satu persepsi. Tapi ketika persepsinya antara pemberi pesan dan penerima pesan beda, nah ini akan tentunya menimbulkan komunikasi yang miss gitu ya, miskomunikasi, tidak sama pesan yang diharapkan untuk diterima oleh komunikasi dan bisa berefek tidak tercapainya sebuah tujuan karena gara-gara komunikasinya dipersepsikan berbeda. Nilai berhubungan juga value ini nanti dengan faktor di bawahnya, latar belakang budaya. Setiap tempat mempunyai budaya culture yang berbeda-beda. Begitupun dengan value yang ada di sana. Jadi ini nanti juga akan mempengaruhi kemampuan dalam komunikasi. Apalagi nanti kita perawat nih ya. Perawat Solo merawat orang yang dari Batak, dari Sumatera, itu jangan kaget, mereka itu memang kayak komunikasinya seperti itu. Sebaliknya yang Batak misalkan dirawat orang perawat yang dari Solo dengan yang halus gitu, mungkin juga akan berbeda gitu ya. Ini kok halus banget gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, ini akan berpengaruh dalam komunikasi. Faktor yang selanjutnya adalah emosi. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan dalam mengendalikan emosi, mood gitu ya. Tidak boleh moody ini ya pada saat komunikasi, tidak boleh temperamen gitu ya. Jadi harus bisa mengendalikan. Even komunikasi yang disampaikan orang lain itu membuat kita mungkin tersinggung atau marah. Nah, ini emosi. Emosi berpengaruh sangat besar ketika orangnya sangat moody. Kalau sekarang baperan gitu ya, istilahnya anak muda sekarang gitu. Nah, mudah sekali tersulut emosinya, sudah bubar, ini komunikasi tidak akan bisa dilakukan secara baik. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, teknik penyampaian mestinya juga akan berbeda bagaimana yang disampaikan oleh laki-laki dengan perempuan. Laki-laki yang lebih mengandalkan rasionalnya, perempuan yang feel-nya atau perasaannya gitu ya, tentu akan berbeda. Pengetahuan berkaitan juga dengan pendidikan. Ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi dalam kita melakukan komunikasi. Nah, Anda sebagai perawat juga harus memahami ini, latar belakang pasien yang akan kita rawat, bagaimana pengetahuannya dan pendidikannya tentu akan menjadi dasar dalam kita berkomunikasi. Tentunya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dengan tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan tersebut. Kemudian peran dan hubungan. Nah, ini peran dan hubungan. Ini juga mempengaruhi komunikasi. Bagaimana peran dan hubungan misalkan dalam atasan dengan rekan kerjanya, kemudian perawat dengan pasiennya, itu juga mempengaruhi. Manakala peran tersebut tidak dianggap bahwasanya itu melekat dan dominan, sebetulnya komunikasi bisa dilakukan secara cair dan baik-baik saja. Tetapi ketika ada gap di sini gitu ya, saya perawat, Anda pasien, Anda harus mengikuti saya, manut sama saya gitu ya, sudah komunikasinya mungkin tidak akan bisa berjalan secara mulus atau secara baik gitu ya. Lingkungan ini juga berpengaruh dalam komunikasi gitu ya, bagaimana lingkungan yang baik, masyarakatnya yang baik itu juga akan memberikan menjalin proses komunikasi yang lebih baik. Lingkungan misalkan dengan tingkat kebisingan yang tinggi, noise gitu ya,
bising, setiap hari bising, orang akan berkomunikasi dengan teriak-teriak gitu kan tidak nyaman. Dengan teriak pun yang diajak komunikasi karena sangat bisingnya itu tidak bisa didengar dan dipahami dengan baik. Nah, ini akan berpengaruh pada komunikasi yang dilakukan. Jarak citra diri, nah ini jarak ya, jarak sekarang jarak tidak begitu berpengaruh, tapi kalau dulu ini jarak sangat berpengaruh di mana media atau saluran belum secanggih tahun-tahun sekarang ini itu ya. Kalau sekarang jarak dimanapun sudah bisa dilakukan komunikasi, cuman kan terkendala juga kadang posisi yang sangat jauh walaupun sudah bisa menggunakan Zoom, Skype, kemudian juga WA, voice call, seperti itu bisa melihat, bertatap muka maupun berbicara, tapi sinyal juga akan mempengaruhi juga kan ya. Kondisi fisik ini juga berpengaruh. Kondisi fisik di sini misalkan Anda sehat, tidak mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, tentu bisa menerima dan diajak berkomunikasi dengan baik. Tapi manakala terjadi permasalahan pada kondisi fisik di mana terjadi penurunan, misalkan penurunan pendengaran, mata misalkan penglihatan berkurang, jadi untuk untuk berbicara atau berkomunikasi tentunya juga akan membutuhkan teknik yang khusus. Bagaimana dengan tunanetra, tunarungu, itu ada teknik yang khusus yang harus bisa dilakukan dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya, tadi kalau kita sudah belajar di depan tadi, kita sebetulnya sudah akan mengetahui bahwasanya bagaimana sih proses sebuah komunikasi gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ini, bukan puzzle ya ini ya, ini ilustrasi saja. Ada orang yang sedang telepon, langsung berjabat tangan, ini berarti langsung bertemu. Ada yang berjarak di tempat lain, ini sebelum COVID ya. Ya, gimana proses komunikasi di antara orang-orang yang ada yang berjarak, kemudian ada yang dekat, ada yang menggunakan media. Ini bisa dilakukan dari puzzle yang terpisah ini bisa menyatu melalui komunikasi. Itu akan kita jelaskan dalam ilustrasi selanjutnya. Yang ini merupakan sebetulnya summary dari penjelasan komunikasi yang dari slide-slide sebelumnya tadi. Ini rekan-rekan mahasiswa, jadi komunikasi yang kita pelajari tadi kalau kita buat gambar atau bagada seperti ini. Jadi ada sumber pesan gitu ya, sumber pesan yang ada sumber pesan memberikan informasi yang akan disampaikan oleh siapa? Komunikator atau pemberi pesan atau orang yang menyampaikan pesan. Nah, kemudian dia akan menyampaikan pesan atau message tersebut kepada siapa? Komunikan yaitu orang yang menerima pesan. Dan diharapkan dari sumber pesan dan yang disampaikan komunikator ini masih sama sumber pesannya gitu ya. Informasinya masih sama sampai ke komunikan. Dan pada saat menyampaikan pesan, tentunya ini bisa dilakukan melalui media atau channel yang berbagai macam tadi ya. Apakah secara langsung menggunakan media-media yang sekarang high technology gitu. Dan tentunya pada saat proses melakukan penyampaian pesan dengan berbagai media, tentu ada noise atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi tersebut. Nah, untuk pelaksanaan prosesnya ini dari komunikator ke komunikan menyampaikan pesan, diharapkan ada feedback atau umpan balik dari siapa? Dari si penerima pesan maupun si komunikator atau pemberi pesan. Feedback itu ada dari kedua belah pihak. Dan hasil akhirnya ketika proses komunikasi ini adalah baik, berjalan dengan baik, tentunya hasilnya adalah yang diharapkan ada efek atau hasil akhir. Tadi sudah kita jelaskan apakah perubahan yang akan kita inginkan, perubahan sikap ataupun perilaku yang lebih baik. Itu adalah penjelasan dari keseluruhan yang sudah kita pelajari di depan tadi. Nah, tak terasa kita sudah belajar bersama-sama menyelesaikan tentang konsep dasar komunikasi untuk teman-teman semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Dan ingat, komunikasi ini tidak hanya sekedar paham secara teori, tapi juga harus belajar untuk mengaplikasikan. Siapa yang masih sering ini ya, susah untuk komunikasi ataupun sangat pendiam, yuk mulai belajar untuk berkomunikasi. Gitu nggih. Terima kasih atas atensinya. Thanks for your attention. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.